Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank second liner. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam PNBS, ketujuh PNLF, kedelapan PNBN, kesembilan Penin, kesepuluh Cepin, dan terakhir BNII. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup 3625 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di bawah semuanya BJTM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BJTM kembali membentuk lower low ya, 2 hari ke belakang, Kamis Jumat, dan ya belum menarik nih untuk BJTM. Mending sekalian tunggu di 600, siapa tahu dikasih kan. Itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau sabar menunggu dan ngumpulin dulu, ya boleh-boleh aja, cicil-cicil aja sampai 600. Harusnya sih aman ya. 600 kecil kemungkinan sampai jebol, tapi ya namanya market apapun bisa terjadi. Ya yang penting sabar aja. Nanti juga naik kalau ISG itu tembus 7050, 7100 ya BJTM pasti ada inflow, ada aja ceritanya nanti itu dia naik. Jadi seperti itu, sabar menunggu aja bagi yang punya. Yang belum punya, kalau mau beli cicil-cicil aja atau tawar aja, siapa tahu kasih, antri aja di bawah di 600, siapa tahu dikasih. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada buangan masih adanya dead cross kalau di time frame weekly, tapi kayaknya sih siapa tahu nih buangan terakhirnya ya, dan dia rebound nggak nyampe 600, dia di 620 aja rebound. Ya lihat aja lah minggu depan ya, mampu nggak dia tembus 650-nya. Karena minggu depan tuh momentumnya ISG benar-benar naik mencoba bullish atau ya koreksi lagi atau konsolidasi seperti itu. BJTM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di 1150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bawah semuanya BJBR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya untuk BJBR. Hampir-hampir mirip ya pola-polanya BJBR Doji. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, buangan memang jebol dengan volume besar. Tapi kalau misalnya minggu depan ISG kalah atas 7000 atau 7050, BJBR balik ke arah, kembali ke atas 1180 lagi ya. Siapa tahu minggu depan itu candlenya hijau, false break, berarti minggu ini ditembus kan, minggu depan nembus lagi atas. Nah bisa seperti ini, candle bullish engulfing di time frame weekly-nya bagus ya, berarti minggu depan minimal tutup di 1170 1180 kalau mau bagus BJBR ya, seminggu ke depan. Jadi seperti itu aja untuk BJBR. Kalaupun ada yang kena stop loss, ya saya kena stop loss, saya beli di 1180, stop loss di 1150 misalnya hari Kamis kemarin ya, biarin aja, jangan dibalas dulu. Lebih baik Bapak Ibu kalau sudah stop loss tunggu dia balik ke atas saja. Kalau dia kembali ke atas 1180 baru Bapak Ibu buyback, atau di bawah sekalian. Harga sekarang tuh harga nanggung, takutnya dia naik sebentar terus turun lagi seperti ini. Mending dia tembus dulu baru beli daripada nanggung beli di sini. Siapa tahu dibawa turun. Kalau strategi Bapak Ibu dengan gunakan averaging down, ya silakan juga, bisa aja beli nyicil dulu seperti itu ya. Banyak strategi kok di pasar modal nih, nggak hanya 1-2 ya. Mana yang cocok aja, coba aja terus. Pasti Bapak Ibu akan nemu strategi yang cocok dengan profil resiko Bapak Ibu. Jadi seperti itu untuk PJBR. Menarik kalau dia bisa rebound minggu depan sih, konfirmasinya saham-saham kalau benar mau rebound ya untuk BJBR seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRIS yang ditutup di 1540 terkoreksi 0,32%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box lainnya BRIS didistribusi. Langsung saja ke teknik aja, BRIS mantul dari 1500. Waduh, nggak lihat saya, padahal sudah gambar nih. Jadi aman nggak? Harusnya aman. Ditutup aja. Pakai trend line dan trend resistennya ini aja. Kalau kondisi seperti ini boleh dead cat bone nggak. Kalau ISG arahnya tetap ya ini swing low-nya BRIS dan siap-siap nge-swing atas, targetnya minimal 1615 1620, dan ya sangat mungkin dia akan mencoba kembali uptrend, mematahkan trend downtrendnya semenjak April 2023. Kalau dia tembus 1740 sinyal uptrend. Kalau view lebih panjang, ini kan kelihatan BRIS itu konsolidasi, range-nya 1500 sampai 1800, 20% range konsolidasinya. Jadi masih oke nggak kalau untuk BRIS? BRIS kalaupun Bapak Ibu yang nyangkut dari atas ya saatnya average down sekarang. Kalau memang ISG mau bullish, mestinya nggak turun lagi BRIS di bawah 1500 ya. Ini pertahanan terakhirnya. Jadi ya kalau Bapak Ibu nekat beli ya ini saatnya beli ya.
Seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di G288 menguat 1,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Agro diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Agro kondisi seperti ini 280 ya kalau mau aman harus bertahan. Nggak boleh lagi. Ini udah jadi swing low-nya. Jadi kalaupun Bapak Ibu ada stop loss di hari Rabu atau hari Selasa itu pas jebol, ya udah, memang seperti itu, nggak bisa dihindar karena sesuai trading plan beli di 300 dan jebol dia di 296 dan Bapak Ibu cut loss, ya udah. Dan sekarang kan kalau nggak cut loss Bapak Ibu floating lossnya besar. Iya kalau naik, kalau nggak terus turun kan makin dalam. Nah, tapi mestinya sama. Kalau ISG-nya arahnya 7000 minggu depan, ini jadi swing low-nya. Risknya kecil aja kalau Bapak Ibu nekat. Tapi ya itu, beli saham downtrend, beli di support. Kalau memang belum saatnya balik arah, belum saatnya reversal uptrend, ya akan diiris terus. Ya cut loss terus. Kalau yang trading pakai cut loss ya, misalnya beli di support 300 cut loss 4% mungkin. Buyback lagi di bawah. Cut loss lagi ya bisa 7%, bisa 10% kan totalnya. Tapi kalau benar ini mantul ISG arahnya atas 7000, ya siap-siap targetnya 350 terdekat. 360 nih. Yang dulunya support kuat semenjak Januari 2023 itu yang akan di-retest ya. Itu yang akan di-retest, yang akan jadi resisten itu arah Agro Oktober November nge-swing atas. Dan ya kalaupun 20% lumayan kalau dikasih ya. Tapi titik aman pertamanya memang 300. Tembus 300 saja dulu aman. Kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang ya stop loss saja kalau gagal bertahan di atas support. Gak usah jauh-jauh 376 aja atau 374 lah nih. 4%, 5% lah. Dengan reward minimal 7% sampai 8%. Seperti itu. Ya, untuk Agro. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya sudah 7 minggu Agro terus turun. Kalau dihitung seperti ini kan ada pola descending triangle, masih jauh ya arahnya 220. Tapi kecil kemungkinan lah. Kalau menurut saya Agro ini jadi swing low-nya juga kalau ISG rebound minggu depan. Ya, jadi harusnya ada candle hijau untuk minggu depan Agro. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BBKP yang ditutup di 91 menguat 1,1%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBKP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBKP sudah jebol support 92, support terendahnya semenjak Juni 2023 ya. Dan sekarang dia punya support baru, support terendahnya tahun ini di 89. Jadi bagaimana kondisi BBKP saat ini? Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Memang dia mantul dari level psikologisnya 90, tapi lebih bagus tunggu BBKP kembali ke atas 92, kembali ke atas yang dulunya support menjadi resistennya. Nggak ke situ yang jangan beli dulu menurut saya. Karena dia mau ke 100 harus lewat 92. Mau ke 110 harus lewat 92. Mending tunggu atas. Daripada nangkap pisau jatuh dari di bawah terus diiris pelan-pelan makin turun, mending jangan. Ya kalaupun Bapak Ibu ada beli di 92 dan belum stop loss ya nggak masalah juga. Karena mungkin strateginya atau trading plan-nya misalnya beli di 92 atau 93 lah. Cut loss-nya mungkin 5%. Ya belum kena kan. Kemarin terendahnya itu di 89. Ya masih aman. Kecuali besok Senin kalau dia terus turun dan jebol 88 atau 87 Bapak Ibu stop loss ya benar aja. Udah cut loss 5% dari harga Bapak Ibu beli. Kalau misalnya ya itu kan ada trading plan orang belinya di 92 stop lossnya di 88. Berarti saya boleh dong beli di 91 cut lossnya misalnya di 87. Kalau baru mau beli ya silahkan. Tapi ya resikonya kalau dia terus turun ya Bapak Ibu harus siap stop loss. Ya, seperti itu juga ya silahkan, gak ada yang salah. Misalnya pakai 90 atau 89 itu jadi toleransinya. Misalnya Bapak Ibu pakai support kuat kan angka genap 90 ya boleh juga. Yang pastinya di bawah itu jual kalau mau pakai stop loss. Kalau beli di atas ini boleh juga nggak ya? Boleh. Dan ini nih memang di luar kendali yang dia jebol. Semestinya kan bertahan kalau memang mau naik nggak jebol. Tapi mungkin nurunin penumpang bisa jadi. Kan? Tapi kalau dia besok terus turun ya udah Bapak Ibu mau stop loss saja dulu. Semoga aja minggu depan BBKP kembali minimal ke 92 93 itulah untuk BBKP.
Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 57 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya PNBS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tadikannya PNBS ini sama. Kalau seperti BBKP tadi walaupun bukan satu grup ya lebih baik PNBS ini belinya di atas, atau kalau mau beli di 5556 ya boleh juga. Jebol jual. Tuh, silakan berapa persen dari support, misalnya 5% dari support jual atau 4% ya boleh, atur bagaimana strateginya ya, tinggal ukur. Kalau di TradingView ya pakai Gen Loser ini, misal beli 56, cut loss-nya 5%, berarti di 53, 54 tinggalin aja, bisa seperti itu, atau 52 lah, jelek-jeleknya jangan sampai di 50. Tapi kalau mau lebih aman ya tunggu dia kembali ke atas 60. Itu lebih menarik untuk PNBS. Semoga mantul. Langsung saja ke saham selanjutnya ada PNLF yang ditutup di 278 terkoreksi 0,71%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PNLF didistribusi. Langsung saja ke teknikannya PNLF. Waduh, dia sudah membentuk lower low lagi 3 hari ke belakang atau minggu ini. Setelah dia membentuk candle 3 black crow, terus mencoba rebound namun gagal, tapi doji. Ya, memang di bawah support 280 tapi ya bisa ditoleransi lah ya. Baru 2 tick, berarti nggak nyampe 1% turunnya. Ya, kalau misalnya Senin dia turun lagi jebol tuh 270 ya selesai. Menurut saya saatnya turun dulu. Kalau mau bagus PNLF Senin ya, nggak ada cerita lagi Selasa, Senin harus rebound. Tembus lagi 280 titik amannya. Kalau mau bagus lagi tembus 290. Itu kalau dia tembus 290 menarik tuh untuk PNLF. Minggu depan digas targetnya 300 sampai EMA 200-nya 330 akhir Oktober atau awal November. Yang penting titik amannya tembus dulu 290. Itu ya, dia mematahkan tren downtrendnya ini dulu. Kalau enggak ya bisa follow that cat bond, arahnya bisa 250. Kalau misalnya Senin Selasa besok lanjut koreksi untuk PNLF. Seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1260 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PNBN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya PNBN ya di atas 1200 bagus. Apalagi volume meningkat saat koreksi atau candle doji volumenya kecil. Nggak masalah. Menurut saya ini oke. PNBN kalau mau beli ya silahkan atur. Pokoknya PNBN kalau kondisi seperti ini sepertinya nggak turun lagi di bawah 1200. Kecuali ISG tiba-tiba crash. Nah ada buangan juga PNBN. Tapi kalau ISG aman-aman aja apalagi arahnya 7000. Siap-siap PNBN ke atas ya. PNBS menarik, pokoknya di atas 1200 oke lah gitu ya. Tapi memang titik aman pertamanya kalau memang mau mencoba uptrend, mematahkan tren downtrendnya harus menembus 1350. Tapi ya sudah cukup aman, dia mantul dari 1200-nya untuk PNBN seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup di 1015 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Penin diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya Penin bertahan nih, apalagi volume meningkat ya, dan dia rejection terus, coba jebol 1000 tahan, jebol tahan, dan ya harusnya sih rebound nih untuk Penin ya. Pola dead cat bondnya juga sudah tercapai ke area support 1000 setelah dia gagal menembus 1100 dan ke 1000 ya. Ini menurut saya sudah saatnya dia bangkit. Tapi disclaimer, kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang candlenya harusnya ya doji ini harusnya rebound tapi ternyata gagal. Tapi kalau dilihat MACD-nya memang dead cross, barchat di bawah terbentuk. Nggak masalah. Pokoknya ISG aman aja, aman juga nih. Penin mestinya sih rebound. Kalau dilihat dari time frame daily kan lagi konsol. Cukup bagus lah. Pokoknya di atas 1000 aman Penin. Jadi seperti itu aja Penin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Covin yang ditutup di 510 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Covin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Covin harus bertahan. Tapi karena memang dua candlenya merah, ekor panjang berarti ada yang profit taking di atas ya. Dia mencoba menembus 535, banting turun naik, banting turun. Mungkin ada yang ODT fast trade atau belum saatnya naik sama market makernya, ya kita lihat aja nanti. Sekarang dia di level psikologisnya
500 itu support yang mestinya dijaga. Kalau gagal bisa 10% lagi turun. Ya kayak EMA 200-nya. Itu menurut saya maksimal turunnya untuk Cepin. Karena itu dulunya adalah resisten kuat atau all time high-nya di 2022 di 464 sebelum turun dalam dan akhirnya naik. Ini kemungkinan besar maksimal pun kalau turun itu ya 470 ya 480. Jelek-jeleknya 460. Jadi kalau Bapak Ibu mau average down silahkan tunggu di bawah aja average down-nya. Jangan cuma 2%, 3% average down. Udah 8%, 10% baru average down. Kalau berminat, tapi ini disclaimer, bukan juga strategi yang harus diikutin. Kembali ke masing-masing karena setiap keputusan jual beli itu di tangan masing-masing. Dan ini disclaimer ya. Untuk Cepin kemungkinan besar tetap rebound minggu depan. Seperti itu. Cepin langsung saja ke saham terakhir. Ada BNI yang ditutup di harga 256 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau di box lainnya BNI ada distribusi. Langsung saja ke tadikannya untuk BNI sedikit lagi kesempatan nih. Kalau menurut saya ini udah selesai walaupun memang sudah terkonfirmasi downtrend karena dia membentuk 2 lower high dan 2 lower low. Ya, berarti ini downtrend tapi bisa jadi ini swing low-nya. Ini dalam pembentukan web 2, web 3-nya lebar ya mungkin ke 300 lagi minimalnya tahun ini ya. Jadi kemungkinan besar menurut saya BNI akan menjaga supportnya 250 tapi likuiditasnya tipis. Bapak Ibu bisa perhatikan ya, lihat bid offernya tipis tapi kalau mau kumpul-kumpul sekarang dia dekat dengan EMA 200-nya. EMA 200-nya harusnya dijaga 250. Risknya kecil maksimal 5% kalaupun Bapak Ibu nekat beli di harga 256. Kalau mau nawar di 250 silakan juga ya, tapi seharusnya BNI nggak turun lagi di bawah 250. Itu menurut saya. Jadi seperti itu untuk BNI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.